Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para calon ibu dan para calon ayah, selamat pagi. Mudah-mudahan masih semangat ya sampai titik ini, masih berikhtiar, berjuang dan berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku di sini mau cerita ya kenapa aku sampai bikin video atau channel YouTube yang menceritakan tentang keadaan aku dan suami aku. Aku bikin video ini buat ya ngasih semangat atau sharing atau menguatkan yang keadaannya ya sama-sama aku. Kalau it's okay, kalian gak sendiri, ada aku, ada teman-teman semua yang sama keadaannya. Kita kita nggak apa-apa. Dalam keadaan kita kayak gini, kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, bisa membahagiakan orang-orang di sekitar, bisa khusyuk beribadah kepada Allah. It's okay. Jadi aku ada ide lah buat channel ini. Di samping aku mengejar AdSense atau pure aku ingin berbagi sama kalian yang mulai insecure atau ya amit-amit ya sampai rumah tangganya berantakan gara-gara hal, kalau kata aku ini sepele lah. Masih banyak di luar sana orang-orang yang lebih dari kita menderitanya gitu. Oke, lanjut ya. Sebelum aku cerita, aku mau ngenalin temen aku dulu nih. Namanya ini si Cupang, namanya si Kucing ya. Lumayan buat nemenin aku kalau suami aku kerja ya bun. Nah, aku mau cerita awal mula perjalanan aku, kenapa aku gak bisa hamil sampai sekarang ya. Di samping itu takdir dari Allah, itu kan pasti ada penyebabnya ya bun. Penyebabnya waktu umur balik seorang perempuan itu kan 9 tahun kadang udah ada yang haid ya. Nah, aku tuh sampai sekarang belum haid, sama sekali belum merasakan haid. Aku pertamanya cuek ketika teman-temanku waktu aku SMP sudah haid. Aku masih cuek, gak apa-apa, mungkin belum waktunya. Pas SMA teman-teman aku udah haid, aku belum juga, sampai kelas 3 SMA. Ya udah gak apa-apa, mungkin masih belum waktunya. Nah, tibalah umur aku 17. Aku di situ udah kerja ya bun, di salah satu pabrik sintetik gitu. Nah, di situ aku udah mulai worry, kenapa ya aku nggak haid gitu ya. Kenapa gitu? Udah bertanya-tanya ya. Ya, ibu aku juga nggak ngasih tahu kenapa rincinya ya. Aku nggak bisa cerita di sini karena itu sifatnya sensitif. Lagian aku langsung cerita aja intinya. Pas umur 17 tahun kan aku udah kerja ya. Nah, di situ kan aku udah dikasih BPJS sama perusahaan tempat aku kerja. Nah, di situ aku beraniin untuk ke rumah sakit sendiri tanpa didampingi ibu atau saudara. Aku berani aja sendiri karena aku pengen tahu kenapa aku kayak gini. Lanjut. Pertama aku ke rumah sakit, salah satu rumah sakit lumayan besar di kota aku ya. Nah, aku ceritain semuanya kenapa aku sampai begini, sampai aku di USG sama dokternya, sampai alat vital aku tuh sampai dikorek-korek kenapa aku sampai kayak gini. Setelah di USG, setelah semuanya diperiksa sama dokternya, selesai dokternya ngejelasin ya sama aku. Aku di situ belum sedih, belum ngerasain apa-apa ya, cuma pengen tahu kenapa aku kayak gini ya bun. Pas dokternya bicara kayak gini ya, cobain aja minum obat hormon. Nah, aku dikasih lah obat hormon yang setiap hari harus aku makan. Takutnya katanya aku itu yang
jenis kelamin 2 itu loh, takutnya gitu kata dokternya. Padahal aku tuh normal ya, payudara besar, bokong juga besar gitu ya. Bahkan aku itu katanya melebihi orang subur dilihat dari postur tubuh aku kata dokter. Tapi nggak ada salahnya aku disuruh minum obat hormon. Obat hormonnya itu segede pil KB ya. Aku itu harus tebus itu sebulan sekali, makan 1 hari sekali, nggak boleh absen. Pas udah aku makannya selama 1 bulan, belum ada perubahan. Tapi aku di situ masih check up sebulan sekali, dikasih obat itu lagi disuruh sampai kalau nggak salah 3 bulan. Bukannya aku haid ya bunda, malah maaf banget, bulu-bulu di sekitar bulu-bulu ya di semua badan aku yang ada di malah tumbuh lebat banget, sama tubuh aku malah jadi subur. Ya udah di situ aku berhenti aja ya sebelum semuanya tubuh aku banyak bulunya. Pas gitu dokternya udah, wah ini mah udah pasrah. Dokternya nggak, pas cek yang ke-3 bulan aku di situ nggak diperiksa. Dokternya malah nyuruh aku duduk. Dokternya bilang gitu ya, Mbak udah ya pasrah aja. Ini udah takdir dari Allah. Nah di situ aku udah mulai insecure ya bun. Gimana bisa gitu ya? Dari 1000, bukan 1000, sejutaan, miliaran wanita di dunia, kenapa harus aku? Aku udah di situ udah down banget ketika dokternya bilang hidup harus dilanjutin ya bu. Kayak apa dokter sampai bilang gitu ya, ibu jangan menyerah karena ibu ini mah bukan nggak bisa diobatin, ini mah katanya ini mah udah ya dari yang di atas keadaan ibu. Kayak kalau gimana ya istilahnya, orang cacat dari lahir nggak punya tangan. Nah aku tuh gitu bun, dari lahir rahim aku tuh nggak normal katanya. Udahlah di situ aku dan maaf sampai aku putus asa, sampai kerja pun aku nggak konsentrasi. Paling parah aku sempet mau ngiris ini, emang agak gila ya. Ya mungkin kalau terjadi sama ibu-ibu di rumah juga pasti gitu. Aku sampai down banget. Dah di situ aku nggak nyerah, aku pengen coba lagi ke dokter lain. Sampai suatu saat ada salah satu rumah sakit juga, alhamdulillah dokternya wanita, lebih mengerti perasaan wanita. Pas gitu aku coba ke sana, masih menggunakan BPJS, aku berangkat sendiri. Aku nggak mau ngelibatin ibu aku ya, cukup aku saja sendiri. Karena setahu aku juga nggak pernah lihat, cuma aku dibilangin sama saudara aku, ibu aku setiap hari kalau aku pulang, kan aku di mes kerja, di mes tempat kerja. Nah aku kan pulang seminggu sekali. Nah kalau aku pulang tuh ibu aku tuh kalau lihat aku nangis. Makanya aku tuh kalau ke rumah sakit nggak pernah ajakin ibu ataupun siapa, aku berangkat sendiri. Nah lanjut ya ceritanya. Pas aku di rumah sakit yang kedua, dokternya perempuan. Itu cuma sekali, aku kirain ya sama-sama perempuan mau mengerti perasaan. Itu yang bikin aku down, katanya dokternya periksa USG segala macam. Udah gitu bilang, udah nggak usah periksa lagi, terima aja takdir dari Allah. Cuma bilang gitu. Ya ampun kata. Ya udahlah aku pulang. Aku kan normal ya bu, punya pacar, aku juga pengen menikah, tapi aku nggak mau bohongin pacar aku nggak mau jujur setelah menikah. Kebayangkan kalau aku jujur setelah menikah. Aku nggak pacaran, nggak pernah pengen lama-lama ya, pengennya langsung serius. Dari umur 20 tahun aku tuh nggak mau pacaran sebenarnya, pengennya serius. Alhamdulillah banyak yang mau serius, banyak yang ke rumah, tapi di situ juga aku kan nggak mau bohong ya bun. Aku di situ selalu bilang kalau udah mulai ada laki-laki yang ke rumah, aku tuh suka bilang keadaan aku yang sebenarnya. Resiko nikah sama aku tuh kayak gini, resikonya tuh panjang, aku tuh nggak bisa punya anak gitu.
alhamdulillah semuanya mundur. Kalau aku udah bilang gitu, sampai aku ya udahlah pasrah, mau ada yang nikahin syukur, nggak ada juga yang nggak apa-apa, udah di titik sampai gitu ya bun. Di situ aku nggak. Nah sampai suatu saat belum aku menemukan seorang laki-laki. Nah, suatu saat sebelum aku menikah sama yang sekarang ya, dulu aku pacaran sama seorang laki-laki itu udah serius banget. Malah dia itu kan satu kerjaan sama kakak aku, jadi dia tuh menjaga banget aku ya. Dia udah tahu keadaan aku dari pas pertama dia nembak nyatain cinta sama aku mah udah bilang dari awal juga sebelum dia ngajakin serius, aku udah bilang keadaan. Alhamdulillah dia nerimain ya bu. Nah sampai udah 1 tahun kemudian aku tuh nggak mau lama-lama, aku tuh mau serius, gak mau pacaran. Ya udah katanya, dia kan di sini ngerantau, dia pulang ke daerahnya, dia bilang ke orang tuanya, aku mau nikah sama ini. Cuma dia itu nggak bilang keadaan aku. Nah aku kan nyeritain keadaan aku dulu waktu pas dia nembak itu lewat handphone ya, lewat waktu dulu kan apa ya, BBM gitu ya. Si handphonenya itu dibaca sama adik perempuannya. Nah si adik perempuannya nyampein ke orang tuanya, keadaan aku semua diceritain. Sampai si cowok aku yang itu tuh, yang dulu dimarahin, tapi tetap si cowok itu mau nikah sama aku. Mungkin karena udah ya, pertama ya cinta, kedua kasihan kali ya. Sampai si cowok itu mutusin aku, tapi nggak mau sebenarnya ya. Sampai aku coba nego ke ibu, kamu udah takdir itu di tangan Allah, bukan di tangan dokter, bilang sama dia gitu. Sampai nelpon, sampai si ibunya nangis, katanya dia suruh milih aku atau ibunya. Gila ya. Nah di situ kita belum putus asa ya, aku sama pacar aku tuh nganter aku lagi ke salah satu dokter, dia yang bayarin semuanya. Aku di situ udah nggak kerja ya bun. Nah aku dianterin ya sama dia. Yang parah lagi, sampai udah di dokter, aku bilang jujurnya, ini calon suami aku sebelum aku nikah gitu dok, aku mau cerita sama dia yang sejujur-jujurnya, dan tolong jelasin dokter keadaan aku. Si dokternya bilang gini, mas, itu di hadapan aku ya bun, mas kalau mau nikah sama si mbak ini pikir-pikir lagi, soalnya kan ini mengenai kehidupan jangka panjang mas. Coba pikir, ya Allah, di situ aku hancur, bukan hancur sehancur-hancurnya. Gila, kok dokter bicaranya kayak gini, kata aku. Ya udahlah, di situ mungkin kita udah putus asa, aku nggak mau maksain dia juga nggak mau menentang ibunya. Udahlah kita putus secara baik-baik, tapi dia masih baik, masih suka ngirimin uang sampai aku nikah. Sebelum aku nikah sama ini, walaupun udah putus, dia masih suka ngirimin uang, mungkin karena kasihan kali. Nah selang beberapa lama dari situ, aku tuh sampai down, gak mau lah pacaran, ada yang suka, mereka cuma lihat fisik aku, gak mau lah, toh aku nanti jujur juga mereka bakalan mundur, aku gak mau pokoknya. Sampai suatu saat ada saudaraku yang kerja di luar negeri ya, di Arab Saudi, di Hotel Madinah. Dia bilang, "Pah, kamu belum nikah?" "Belum." "Kenapa?" Ya aku ceritain masalahnya. Nih aku udah punya teman, karena dia itu udah lama gak nikah. Waktu itu umurnya suami aku udah 33 kalau gak salah ya. Dia itu orangnya baik, gak neko-neko, gak macem-macem, gak cari calon istri tuh yang gak neko-neko gitu. "Kamu mau gak?" Nah aku ceritain, aku mah kayak gini, gimana tuh. Nah diceritain lah keadaan aku sama si cowoknya. Alhamdulillah si cowoknya tuh mau, walaupun belum ketemu ya, kita ketemu lewat video call gini. Aku nggak mau ya kalau si cowoknya cuma nerima, aku suruh dia bilang dulu sama orang tuanya. Aku nggak mau kejadian kedua kali yang seperti kemarin cowok aku ya bun.
aku suruh dia cerita dulu sama orang tuanya. Nah, ceritalah dia sama orang tuanya keadaan aku. Orang tuanya malah menganggap ya nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah orang tuanya baik, nggak apa-apa. Malah dibecandain, nggak apa-apa, nggak haid juga, nggak apa-apa katanya. Kan kamu bisa hemat gak beliin dia softtek gitu. Alhamdulillah nggak selang berapa lama, sebulan apa 2 bulan dia belum pulang ya bun, masih di sana di Saudi masih kerja. Orang tuanya tuh datang ke aku nanyain keseriusan aku bener apa enggak mau nikah sama anaknya, sambil bawain aku uang, kalau di Sunda istilahnya pengikat lah. Ya mau kata aku teh. Nggak lama berselang saat dia tuh nelpon aku sebulan lagi mau pulang, kamu mau nggak nikah bener sama aku, kamu jangan main-main. Iya aku teh mau. Aku teh dari situ teh pasrah ya, jujur aku nggak ada rasa cinta, cuma aku udah pasrah kasihan sama ibu aku lihat anaknya udah tua, udah teman-temannya nggak tua sih, aku nikah umur 25 ya, teman-temannya udah nikah, hari anaknya teh belum, kan kasihan orang tua aku tuh. Ya udah aku mah pasrah lah, yang penting dia teh narimain keadaan aku. Nah gitu awalnya mah, sampai dia teh ngirim uang, aku inget teh dia teh ngirim uang 15 juta katanya buat hajat. Ya udah aku mah jalanin udah tanya sudah mau pulangnya teh tanggal 6, kamu teh nikahnya mau tanggal berapa kata dia. Setelah tanggal 9 kata aku teh. Di situ teh meninggal pasrah lah. Nah, pulanglah dia teh tanggal 6, ketemu teh cuma sekali pas mau bikin surat nikah. Itu juga teh diantar-antar ku bapak aku, udah nggak bolehnya berduaan sama bapak aku teh. Eta teh ya bu, si tenda teh udah dipasang, aku teh baru pas jujur pas lihat pertama kali, ya Allah menik udah tua tapi ganteng lumayan, waktu itu mah putih dannya bu. Jujur aku teh cuma lain tipe aku, dia teh bukan tipe aku. Udahlah di situ teh nikah berarti ketemu tatinya teh cuma sehari ya bun. Nikah alhamdulillah nerima, alhamdulillah dia seneng, alhamdulillah dia nerima aku teh alhamdulillah bahagia. Ini teh jawaban meren dari Allah kalau aku teh nikahnya sama dia yang bener-bener tepat gitulah. Allah balas semuanya dengan kebaikan gitu. Oke lah, lanjut ya besok videonya, masih panjang banget sampai titik saat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.